Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kita akan melanjutkan kembali membahas tentang nasihat Ramadan. Dan kali ini kita akan membahas tentang tema menutup Ramadan dengan amal terbaik. Inilah nasihat di hari ke-28. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ke-28 Ramadan hadir sebagai pengingat bahwa perjalanan bulan suci hampir sampai pada ujungnya. Waktu yang terasa panjang di awal Ramadan kini seakan berjalan begitu cepat. Hari-hari yang dulu dipenuhi dengan semangat menyambut sahur pertama, tarawih berjamaah, lantunan ayat-ayat Al-Quran, kini memasuki fase penutup. Inilah saat yang sangat menentukan how kita penutup Ramadan. Dalam Islam, terdapat sebuah pelajaran penting yang diriwayatkan dalam hadis bahwa amal itu sangat bergantung pada penutupnya. Sungguhnya amal itu tergantung pada penutupnya, khawatimnya. Artinya hadis ini mengajarkan bahwa kebaikan yang dilakukan seorang tidak hanya dinilai dari bagaimana ia memulai, tetapi bagaimana ia mengakhirinya. Banyak orang memulai sesuatu dengan semangat, tetapi tidak sedikit yang melemah ketika mendekati akhir. Padahal justru di saat-saat terakhir itulah kualitas kesungguhan seorang terlihat. Ramadan pun demikian. Kita telah menjalani lebih dari 20 hari penuh latihan spiritual. Selama waktu itu, kita belajar menahan lapar dan haus, menjaga lisan kita, mengendalikan emosi kita, memperbanyak ibadah kita, serta mendekatkan diri kepada Allah. Semua itu bukan sekedar rutinitas saja, tetapi sebuah proses pembinaan jiwa agar menjadi pribadi yang lebih bertakwa. Kita teringat dalam sebuah ayat yang sering kita baca, bahkan setiap Ramadan malam-malamnya para penceramah membaca ayat ini, ayat 183, yang maknanya orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan utama Ramadan itu adalah membentuk ketakwaan kita. Maka pertanyaan pentingnya yang perlu kita renungkan di akhir Ramadan adalah apakah setelah sebulan berpuasa kita menjadi pribadi yang lebih baik? Ramadan itu ibarat madrasah, ibarat universitas, ibarat sekolah tinggi atau tempat pelatihan bagi jiwa manusia. Dia adalah workshop terbaik. Di dalamnya kita dilatih untuk sabar, disiplin, mengendalikan hawa nafsu. Kita terbiasa bangun sebelum subuh untuk sahur, terbiasa membaca Al-Quran, menghadiri majelis ilmu, serta memperbanyak sedekah, walaupun sedekahnya cuma 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, dan jarang sekali yang sedekahnya 50.000 ke atas. Itu berat katanya. Tidak apa-apa, tetapi yang penting engkau lakukan dengan penuh keikhlasan. Apalagi 100.000, kau ikhlas, itu lebih baik. Nah, kebiasaan-kebiasaan baik ini yang mungkin terasa berat di luar Ramadan, perlahan menjadi suatu yang terasa biasa selama bulan suci. Bahkan banyak orang sebelumnya sulit bangun malam di bulan Ramadan justru mampu bangun tanpa bantuan alarm. Banyak yang sebelumnya jarang datang ke masjid selama Ramadan menjadi terbiasa menghadiri salat berjamaah, mengikuti pengajian. Itu semua adalah nikmat besar yang harus disyukuri oleh orang yang berpuasa. Namun disinilah letak ujian seharusnya. Apakah kebiasaan baik itu akan terus kita jaga setelah Ramadan berakhir? Ataukah kita kembali pada kebiasaan lama begitu bulan suci berlalu? Al-Quran memberikan perumpamaan yang sangat menarik tentang orang-orang yang merusak amalnya sendiri. Allah menggambarkan seperti seorang wanita yang telah menenun benang dengan kuat rapi, kemudian ia sendiri yang mengacak-ngacaknya kembali. Perumpamaan ini
menjadi pelajaran agar kita tidak menghancurkan kebaikan yang sudah kita bangun dengan susah payah. Bayangkan, seorang yang telah berlatih melakukan kebaikan selama lebih dari 20 hari, bangun malam, menjaga lisan, memperbanyak ibadah, lalu semua itu terhenti begitu Ramadan selesai. Betapa sayangnya jika latihan yang begitu panjang tidak meninggalkan bekas dalam kehidupan kita. Karena itu, di hari-hari terakhir, termasuk di hari 28 seterusnya sampai 29, Ramadan seharusnya menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas amal kita, bukan justru menurunkan semangat. Rasul sendiri mencontohkan bahwa ketika masuki 10 terakhir Ramadan, beliau semakin bersungguh-sungguh dalam beribadah. Beliau mengencangkan sarungnya, artinya kesungguhan beliau sangat diuji di sini. Beliau menghidupkan malam-malamnya, memperbanyak doa, mengajak keluarganya untuk melakukan hal-hal yang sama. Ini menunjukkan bahwa seorang mukmin tidak melemah ketika mendekati garis air. Sebaliknya, ia justru mengerahkan kemampuan terbaiknya untuk menutup amal dengan sebaik-baiknya. Menutup Ramadan dengan amal terbaik tidak selalu berarti melakukan ibadah yang paling banyak, tetapi melakukan ibadah dengan niat yang paling tulus. Amal yang kecil tetapi dilakukan dengan hati yang ikhlas bila lebih bernilai di sisi Allah daripada amal besar yang kehilangan kejujuran dalam niatnya. Tapi yang lebih penting lagi adalah melakukan kebaikan terbesar dengan penuh keikhlasan. Amal terbaik juga tidak terbatas pada salat, membaca Al-Quran saja. Dia mencakup segala bentuk kebaikan yang memperbaiki hubungan kita dengan Allah, dengan sesama manusia, menjaga lisan dari kata-kata yang tidak baik, yang menyakitkan, menahan diri dari ghibah, memaafkan kesalahan orang lain, serta memperbaiki hubungan yang sempat renggang. Semua itu adalah bagian dari kesadaran kita dari amal-amal terbaik yang harus kita terus perbaiki. Selain itu, Ramadan mengajarkan kita untuk lebih peka terhadap keadaan orang lain. Banyak saudara kita yang menjalani Ramadan dalam kondisi yang jauh lebih berat. Ada yang sedang diuji dengan sakit, kesulitan ekonomi, THR-nya tidak ada, bahkan konflik peperangan kayak sekarang di Iran yang lagi perang. Kesadaran ini harus menumbuhkan rasa syukur kepedulian kita dalam diri kita. Karena itu, menutup Ramadan dengan baik juga berarti menyempurnakan ibadah sosial. Zakat, sedekah, berbagi, kepedulian kepada sama adalah bagian yang paling penting dari amal Ramadan. Kebaikan yang kita lakukan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga memberikan manfaat bagi orang lain. Di hari akhir Ramadan ini, doa menjadi semakin bermakna. Kita memohon kepada Allah agar segala amal yang kita lakukan selama Ramadan diterima di sisinya. Kita juga memohon agar Allah berikan kekuatan kepada kita untuk tetap istiqomah selalu dalam Ramadan. Sebab keberhasilan Ramadan sebenarnya bukan hanya terlihat pada kesungguhan selama sebulan, tetapi ada perubahan yang terus hidup selamanya. Jika Ramadan membuat kita lebih besar, lebih sabar, lebih jujur, lebih lembut berbicara, dan lebih peduli pada sesama, maka itulah tanda bahwa Ramadan telah berhasil membimbing kita, membentuk diri kita. Maka di hari ke-28 ini Ramadan mengingatkan kita juga bahwa penilaian Allah tidak bergantung pada amal yang gemilang, tetapi pada akhir yang baik. Sebagaimana manusia berharap mendapatkan husnul khotimah di akhir hidupnya, sedemikian pula kita berharap Ramadan kita berakhir dengan husnul khotimah, dengan amal terbaik. Jika selama Ramadan kita pernah lalai atau belum maksimal, maka kesempatan masih terbuka. Pintu taubat tidak pernah tertutup bagi siapa saja yang ingin kembali kepada Allah dengan hati yang tulus. Sisa waktu yang 1 hari lagi atau 2 hari lagi ini menjadi kesempatan untuk memperbaiki diri kita, menyempurnakan amal ibadah kita. Mari kita tutup Ramadan ini dengan perbuatan-perbuatan baik, amal soleh yang baik, yang pada akhirnya kita menutup Ramadan ini dengan kesungguhan yang penuh dengan keikhlasan. Kita persembahkan sisa hari yang ada dengan baik, dengan terbaik, doa terbaik,
bacaan terbaik, niat terbaik, bukan untuk dipuji manusia, tetapi sebagai ungkapan cinta dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan begitu banyak kebaikan dalam hidup kita. Semoga Ramadan yang hampir berakhir ini meninggalkan jejak kebaikan kita, meninggalkan jejak yang terbaik dalam hidup kita, dalam diri kita. Dan semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang bertakwa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Mujibas Sailin. Itulah nasihat di hari ke-28 ini. Semoga bermanfaat. Mari kita berdoa. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.